Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Irma. Kita akan bersama-sama belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tapi sebelum kita ke KPK, Ustazah Irma akan mengasih tahu tentang bilangan prima terlebih dahulu ya. Oke, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Nah, seperti ini. Contohnya, Ustazah Irma kasih contoh ya. Contoh. Bilangan 2. Kita buktikan bersama. 2 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Nah, 2 ini bisa dibagi dengan angka 1, yaitu hasilnya 2, dan 2 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan 2 itu sendiri, yaitu hasilnya 1. 2 tidak bisa dibagi dengan angka 3 ataupun angka yang lainnya, makanya 2 ini termasuk bilangan prima. Kemudian kita buktikan bersama, apakah 4 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Caranya sama. 4 bisa dibagi dengan angka 1, hasilnya 4. 4 bisa dibagi lagi dengan angka berapa? Dengan angka 4 sendiri, betul. Berapa hasilnya? 1. Nah, selain bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 4 itu sendiri, kira-kira angka 4 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Bisa dibagi dengan angka 2. Berapa hasilnya? 2. Nah, bisa kita simpulkan bersama, karena 4 ini bisa dibagi dengan angka lain, yaitu angka 2, maka 4 bukan termasuk bilangan prima ya. Yang perlu anak-anak ingat dari bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 saja dan bilangan itu sendiri ya. Apabila bilangan itu bisa dibagi dengan angka-angka lain, maka itu namanya bukan bilangan prima. Oke anak-anak? Oke, nah setelah dari bilangan prima, Ustazah Irma akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang KPK ya. Oke, nah kita sudah masuk ke materi KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita mencari KPK, Ustazah Irma akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang kelipatan bilangan terlebih dahulu ya. Kelipatan bilangan. Nah, cara mencari kelipatan bilangan ini anak-anak bisa menggunakan perkalian atau penjumlahan yang berulang. Contoh, kelipatan dari 3. Menggunakan perkalian terlebih dahulu ya. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka bisa kita tuliskan kelipatan dari 3. Di sini ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, dan seterusnya. Seperti itu ya. Apabila menggunakan penjumlahan, contoh kelipatan dari 2. Dari 2 menggunakan penjumlahan yang berulang. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Pinter. Kemudian hasilnya ditambahkan 2 lagi, berapa? 6. Kemudian 6 hasilnya dari 4 tambah 2 ini ditambahkan 2 lagi, berapa? 8. Kemudian ditambahkan 2 lagi, berapa? 10. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menemukan kelipatan dari 2. Ada angka berapa saja? Ada 2 yang pertama, kemudian ada 4, kemudian ada 6, kemudian ada 8, kemudian ada 10, dan seterusnya, seperti itu. Ini untuk kelipatan bilangan ya anak-anak. Setelah anak-anak sudah mengetahui cara mencari kelipatan bilangan, selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Nah, ketika kita bicara tentang persekutuan, berarti terdapat beberapa bilangan. Contohnya di sini, kita mencari kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4.
3 dan 4. Caranya yang pertama, anak-anak mencari kelipatan dari 3 dan 4. Ada angka berapa saja? 3, kemudian 3 kali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Cukup dulu ya, karena kalau kita teruskan akan panjang. Kemudian 4. 4 dikali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 dikali 3, 12. Oke, berarti sampai sini ya, dan seterusnya. Nah, sudah kita jumpai angka yang sama dari hasil kelipatan 3 dan 4, yaitu angka berapa? Angka 12. Nah, angka 12. Maka bisa kita jawab, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Ustazah, apakah hanya 12? Tidak. Ketika anak-anak melanjutkan kelipatan dari 3 dan 4 ini, nanti anak-anak akan menemukan angka-angka yang lainnya seperti itu, oke? Nah, setelah anak-anak belajar dari kelipatan persekutuan, selanjutnya Ustazah Irma akan mengajak anak-anak belajar tentang KPK ya. Gimana Ustazah caranya? Oke, kita belajar bersama ya. KPK. Ustazah, kenapa kok nggak langsung? Iya, Ustazah sengaja memberikan rentetan materinya dari belajar kelipatan bilangan dulu, kemudian kelipatan persekutuan dulu, kemudian ke KPK. Karena sebelum anak-anak mengerjakan KPK, anak-anak akan mengerjakan kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Seperti itu ya. Oke, lanjut di sini. Ustazah memiliki soal KPK dari 12 dan berapa ya? 8. Oke, kita mencari KPK dari 12 dan 8. Kira-kira berapa ya? Nah, untuk mencari KPK ini caranya beragam. Cara yang pertama, menggunakan kelipatan persekutuan. Cara yang pertama ya, menggunakan kelipatan persekutuan. Oke, caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi. Kita mencari bilangan kelipatan dari 12 dan 8. 12 dan 8. Oke, mencari kelipatan dari 12 dan 8. Kelipatan dari 12, 12 dikali 1, 12. 12 dikali 2, 24. 12 dikali 3, 36. 12 dikali 4, 48. Oke, sampai sini ya, dan seterusnya. Sekarang kita mencari kelipatan dari 8 ya. 8 dikali 1, 8. 8 dikali 2, 16. 16. 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32. 8 dikali 5, 40. 8 dikali 6, 48, dan seterusnya seperti ini. Nah, dari kita mencari kelipatan dari angka 12 dan 8 ini, kita bisa menemukan angka yang sama. Di sini ada angka berapa ya? Ada angka 24 dan ada angka 48. Nah, jadi KPK dari 12 dan 8, karena di sini ada 24 dan ada angka 48, maka kita memilih angka yang kecil ya, yaitu berapa? 24. Nah, seperti ini. Nah, kita selanjutnya setelah menggunakan kelipatan persekutuan, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pohon faktor. Bagaimana Ustazah? Nah, seperti yang sebelumnya, ini berkaitan dengan bilangan prima. Oke, Ustazah Irma tuliskan terlebih dahulu ya. Bilangan prima tadi ada angka berapa saja? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, menggunakan pohon faktor. 12 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa ya? Oke, kita coba dengan 2. Bisa atau tidak? Bisa dong Ustazah. Berapa hasilnya nak? 6. Nah, 6 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa?
Oke, apakah masih bisa dengan bilangan prima 2? Bisa dong. Dibagi dengan 2. Berapa? 3. Nah, karena sudah 3 ini sudah termasuk bilangan prima, maka bisa kita hentikan ya. Kemudian setelah itu kita melanjutkan menuliskan faktorisasi dari 12. Berapa ya? Di sini ada 2, faktor 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena 2-nya ini ada 2, maka anak-anak bisa menuliskannya dengan bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2, maka pangkat 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Kemudian setelah anak-anak menemukan pohon faktor dari 12, kita selanjutnya mencari 8 ya, pohon faktor dari 8. Oke, 8 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Kita coba dengan 2, apakah kira-kira bisa? Bisa dong. Bagi 2, berapa? 4. Oke, 4 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2 lagi. Berapa hasilnya? 2. Karena 2 sudah termasuk bilangan prima, maka kita hentikan ya. Oke, dihentikan. Oke. Setelah seperti ini sudah selesai, kita tuliskan faktorisasinya. Berapa di sini ada angka 2? 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, karena 2-nya sebanyak 3, maka kita bisa menuliskannya dengan sederhana. Gimana? 2 pangkat 3. Loh Ustadzah, kok bisa pangkat 3? Iya, karena 2-nya sebanyak 3. Seperti itu ya. Karena pengertian dari 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 3. Oke. Nah, setelah anak-anak sudah menemukan faktorisasi primanya dari 12 dan 8, selanjutnya kita akan mencari KPK-nya. Nah, KPK yang perlu anak-anak ingat ketika mencari KPK yaitu 1, yang pertama, apabila, Ustazah tuliskan dulu lagi ya biar anak-anak tidak bingung ya. 12 faktorisasinya ada 2 pangkat 2 dikali 3, kemudian untuk 8 2 pangkat 3. Nah, untuk mencari KPK, Ustazah ulang, semua faktor dimasukkan. Semua faktor dimasukkan. Tapi ketika ada bilangan yang sama yang berpangkat, maka dipilih pangkat yang paling besar. Seperti itu. Oke, KPK. Di sini ada angka 2, sama-sama ada angka 2-nya. Tadi apa catatannya? Dipilih pangkat yang paling besar. Berapa? 2 pangkat 3. Pinter. 2 pangkat 3. Kemudian karena ketika mencari KPK itu semua faktor dimasukkan, meskipun ini tidak sama, contohnya 3. 3 ini kan tidak ada di bilangan 8, maka tetap dituliskan karena semua faktor dimasukkan. Tulis 3. Nah, setelah kita tentukan, baru kita hitung. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Oke, 8. 2 pangkat 3 berarti 8 dikali 3. 8 dikali 3 berapa anak-anak? 24. Nah, kan sama kan? Mencari KPK menggunakan kelipatan persekutuan atau menggunakan pohon faktor. Hasilnya sama, 24. Baik, nah setelah kita membuktikan mencari KPK menggunakan cara yang pertama dan yang kedua, yaitu cara yang pertama tadi, masih ingat? Kelipatan persekutuan. Cara yang kedua, mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan teknik sengkedan. Menggunakan sengkedan, ya. Gimana itu Ustazah? Sengkedan ini sebenarnya sama seperti pohon faktor, hanya saja berbedanya di cara menghitungnya, yaitu menggunakan tabel kalau sengkedan. Caranya, nah seperti ini. Di sini 12 dulu ya, kita mencari 12, kemudian nah setelah anak-anak membuat tabel seperti ini, baru anak-anak menentukan 12 ini kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? 2 Ustazah, 2. Berapa hasilnya? 6. Kemudian 6 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa ya kira-kira? Dengan 2 lagi Ustazah, berapa?
3. Nah, 3 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa lagi? Dengan bilangan prima 3. Berapa hasilnya? 1. Nah, karena anak-anak sudah menemukan faktorisasinya, dilihat di sini. Ini yang namanya faktorisasi primanya. Ada 2 angka 2. Kita tuliskan ya. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Dan kita bisa seperti tadi. Ini bisa dipangkatkan, dituliskan secara sederhana. Berarti pangkat berapa? Pangkat 2. Pinter, dikali 3. Nah, sudah ketemu kan untuk angka 12 ini. Sekarang ke 8 ya, menggunakan teknik sengkedan. Oke, 8 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Ayo, 2. Oke, pinter. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, 4 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa lagi? Masih 2. Berapa ya hasilnya? 2. Nah, 2 ini bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Berapa? 1. Nah, karena sudah 1, maka kita hentikan ya. Bisa kita tuliskan faktorisasi primanya. Di sini ada angka 2 sebanyak 3. Bisa kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, bentuk penulisan pangkatnya seperti apa, Ustazah? Seperti tadi, karena 2-nya sebanyak 3, maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 3. Nah, seperti ini menggunakan sengkedan. Setelah kita hitung menggunakan sengkedan, kita bisa menentukan KPK dari 12 dan 8 adalah, di sini 12 faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk 8 faktorisasinya ada 2 pangkat 3. Sama seperti tadi. Anak-anak perlu mengingat ya, kalau mencari KPK itu semua faktor dimasukkan. Apabila ada faktor yang sama, maka diambil pangkat yang paling besar. Diingat ya. Oke, kita temukan di sini. Di sini ada angka 2-nya, tapi berbeda di pangkatnya. Kita pilih yang pangkat yang paling besar. Berapa? 2 pangkat 3 dikali, karena semua faktor dimasukkan dan di sini ada faktor lain yaitu 3, maka 3 dimasukkan. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa menghitung 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 seperti ini. 2 pangkat 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 3 karena pangkat 3. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita tuliskan di sini 8 dikalikan 3. Nah, sudah 8 dikali 3 berapa anak-anak? 24. Nah, sama kan hasilnya? Sama seperti ketika kita mencari KPK menggunakan kelipatan persekutuan maupun pohon faktor. Sangat mudah kan? Nah, anak-anak silahkan sering-sering berlatih di rumah ya, mencari KPK ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Ustazah Irma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.